Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang gambaran umum kebijakan moneter. Sebelumnya, izin perkenalan diri, nama saya Anissa. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Nah, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Adapun tujuan kebijakan ekonomi moneter yaitu mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal. Nah, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, secara umum, tujuan dari kebijakan moneter dapat digambarkan jadi satu, stabilitas ekonomi, yang kedua stabilitas harga, yang ketiga stabilitas neraca pembayaran, dan yang keempat membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi moneter dalam siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi atau business cycle. Kebijakan moneter diterapkan pada kondisi ketika perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat atau boom, tentu berbeda dengan kebijakan perekonomian yang diterapkan pada saat perekonomian sedang melambat atau sedang resesi. Nah, kebijakan ekonomi moneter yang ekspansif diyakini dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi. Sebaliknya, jika kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang pada umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami boom atau sedang mengalami kemajuan. Nah, kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat digambarkan melalui grafik di atas. Yang pertama, ekspansi moneter atau kebijakan ekspansif dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi. Nah, misalnya dalam grafik terdapat dari poin B ke poin C. Nah, pemerintah dapat memperpendek periode resesi dengan melakukan kebijakan moneter yang ekspansif sehingga perekonomian dapat lebih cepat mengalami recovery atau pemulihan kembali. Nah, selanjutnya contractionary monetary policy atau kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan atau overheating. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi moneter periode pra-krisis ekonomi, selama krisis ekonomi, dan pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Yang pertama, periode pra-krisis dan periode krisis ekonomi. Nah, periode 1945 sampai 1952, National the Japanese Bank sebagai bank sentral. Nah, kebijakan moneter yang dikeluarkan yaitu penukaran uang, pembersihan uang atau monetary purge, dan pengguntingan uang. Selanjutnya yaitu periode 1953 sampai 1967, di mana Bank Indonesia berperan sebagai bank surplus dan agen pembangunan kebijakan moneter. Adapun kebijakan moneter yang dikeluarkan yang pertama penetapan tingkat suku bunga, tabungan dan simpanan, dan pinjaman. Kemudian penetapan suku bunga rediskonto terhadap suatu hutang, kemudian kebijakan pemberian kredit langsung dan penetapan pugu kredit. Selanjutnya yaitu periode 1973 sampai 1982, peran BI dalam periode oil price shock. Nah, kebijakan ekonomi moneter yang dikeluarkan pada tahun 1978, BI menurunkan reserves requirement bank-bank dari 30% menjadi 15%. Kemudian pada April 1974 diperkenalkan sistem buku kredit baru. Selanjutnya yaitu periode 1983 sampai 1997, di mana kebijakan regulasi sistem keuangan dan krisis ekonomi 1997. Kebijakan moneter yang diambil yaitu penetapan paket kebijakan
Oktober 1988 dan paket kebijakan 29 Januari 1990. Kemudian, Bank Indonesia menggunakan instrumen kontraktif untuk mengatasi krisis keuangan dan perbankan, GMW, fasilitas diskontol, OPT, dan investasi rupiah. Selanjutnya yaitu periode pasca krisis. Nah, periode pada tahun 1999 sampai 2003, sejak tahun 2020, Bank Indonesia mulai menempuh langkah-langkah untuk menerapkan inflation targeting. Meskipun uang primer masih dijadikan sasaran operasional hingga Oktober 2003. Dengan kata lain, Bank Indonesia menerapkan inflation targeting light. Kemudian pada periode 2004 sampai 2005, Bank Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian moneter dan mengumumkan secara eksplisit penggunaan Inflation Targeting Framework atau ITF pada Juni 2005. Seiring dengan penetapan ITF, merespon kebijakan moneter dinyatakan dalam besaran BI Rate yang merupakan suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur RG Bank Indonesia. Kemudian, pada periode 2009 hingga 2020, pasca krisis global 2008-2009, Bank Indonesia memperkuat strategi kerangka ITF menjadi fleksibel ITF dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Bersama dengan implementasi fleksibel ITF, Bank Indonesia menjadikan BI 7-day atau reserve repo rate BI 7-DRR sebagai suku bunga kebijakan yang mempresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Nah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.